Selamat datang di episode pertama OOX Obrolan sejarah dengan gue Adit. dengan gua tuh Jadi kita hari ini tuh mau membahas tentang Syarikat Islam. apa tuh di sekitar Islam? Syarikat Islam itu adalah salah satu organisasi pertama dan paling lama di Indonesia yang didirikan oleh Haji Samaluddin tahun 1905. Wah keren banget, ini berdiri dari tahun lama banget ya tuh deh. Yoi, cukup lama. It's tau gua dulu bukan yang namanya SDI deh. Benar banget. Dulu namanya emang SDI. Tapi waktu itu tujuannya cuma untuk perdagangan, tidak ada unsur politik sama sekali. Oh berarti awal itu langsung ke ekonomi bukan bidang politik ataupun agama ya? Benar. Ini tuh mulai berubah ke arah politik semenjak dipegang oleh Bos Cokro Aminoto pada tahun 1912. Oh Cokro Aminoto itu dia guru besar atau gimana gitu? Iya, dia main guru terbesar. Tapi murid itu kayak Soekarno gitu, Oh kayak tokoh besar gitu berarti dia. Ya. Wah berarti ya itu dia sekolah politik atau gimana deh? Bisa dibilang seperti itu sih. Soalnya S itu sudah mulai bergerak di bidang sosial, politik dan juga keagamaan. Itu Oh menarik juga sih. Sih. Di zaman sekarang tuh masih ada nggak sih tes gitu deh? masih ada sebetulnya, tapi pengaruhnya itu udah kecil banget untuk kegiatan politik di Indonesia. Bisa dibilang tuh kayak sekarang pesantren gitu-gitu api. Oh, jarang banget ya. Iya, makanya. Oke jadi sebenarnya gini sih, Syarikat Islam itu bergerak tentang politik, bidang agama dan juga bidang ekonomi ya. Benar, Pi. Dan itu penting banget buat kita bahwa persatuan dan kesatuan menjadi dasar untuk bangsa yang kuat. Oke, makasih banget Din. Berkat lu gue jadi lebih ngerti lagi nih sejarah-sejarah Indonesia. Dan gue harap juga nih penonton makin paham juga nih tentang SCP dari obrolan kita. Oke, gue berharap semoga yang nonton ini bisa mendapatkan manfaat dari obrolan kita hari ini aja. Dan stay tune juga nih, bakal ada episode kedua yang membahas tentang kontroversial dari Syarikat Islam yang bakal dijelasin oleh Khairani dan Fiat. Oke, berarti kita langsung pamit undur diri aja nih ya. Gua Adit, gua Albi. Kita pamit undur diri. Stay tune terus ya di Oke, selamat. Bye guys. Halo semuanya, balik lagi di OOS, obrolan sejarah bersama aku Kiar, aku Hairani, dan kita bakal nemenin kalian di beberapa menit ke depan buat ngebahas Syarikat Islam. Yeay. Nah, di episode sebelumnya kita udah tahu nih kalau si Radit sama Alfi udah ngebahas tentang fakta awal dari Syarikat Islam. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih Kak Irani? Kita mau bahas sesuatu yang sempat viral pada masanya. Hah? Viral pada masa sekarang? Ya enggak dong, kan Syarikat Islam aja lahir di tahun 1900-an. Oh, terus apa sih yang viral Kak Irani? Yang viral itu kontroversial kelahiran Syarikat Islam sama Hari Kebangkitan Nasional. Oh, aku jadi penasaran. Kalian juga penasaran gak sih guys? Nah, langsung aja kita bahas ke kontroversi Syarikat Islam dan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, jadi pada awalnya itu ada klaim bahwa SG cikal bakalnya tanggal 16 Oktober tahun 1905. Dan orang yang mengklaim hal ini adalah Haji Samaluddin. Haji Samaluddin ini pendiri Syarikat Islam itu sendiri. Dia menyebutkan bahwa dia itu membentuk perkumpulan keamanan gitu yang bernama Rexor Mexo. Rexor Mexo itu apa Kak nih? Rexor Mexo itu dibentuk kayak perkumpulan keamanan untuk menjaga pedagang batik dari perampok. Aku baru ingat kalau dulu tuh masa itu tuh ada pedagang batik yang dimana mereka tuh suka naruh batik mereka di halaman belakang, terus banyak perampok yang suka ngambilin batik mereka. Nah, karena adanya Rexor Mexo ini, batik-batik itu bisa dilindungi sama mereka. Ya, dan sebenarnya itu kan tujuan Rexor Mexo dibentuk juga. Dia juga ada tujuan lain nih, kayak membantu melindungi warga dari perkelahian jalanan. Itu juga sering terjadi pada masa ini.
Nah, tapi kalian kepikiran gak sih grup Sorum Nexo ini termasuk dari organisasi formal atau bukan? Jadi pada awalnya grup atau bukan? Jadi grup Sorum Nexo ini sebenarnya nggak ada dokumen resmi dari kolonial. Jadi nggak ada tertangkap langsung nih kalau si Sorum Nexo ini yang mengubah SBI secara legal pada tahun itu. Oh, berarti itu nggak sepenuhnya benar dong? Ya, jadi jadi para sejarawan pada tahun 1900 itu mengklaim bahwa ini tuh termasuk narasi simbolik daripada fakta. Jadi ini bukan fakta historiografi solid. Nah, tadi kan udah dibahas soal Sorum Nexo, tapi inti pembahasannya yaitu kontroversi di antara Serikat Islam dan Hari Kebangkitan Nasional. Tapi apa sih kaitannya, Kak Rani? Jadi pertama kita bahas Hari Kebangkitan Nasional dulu nih. Hari Kebangkitan Nasional itu kan menandai dimulainya pergerakan nasional rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan melawan penjajah kolonial. Terus, Sorum Nexo ini kan cikal bakal SI, dimana dia juga merupakan pergerakan nasional yang meskipun belum secara meluas gitu, tapi dia udah mulai nih mau mencapai kemerdekaan buat melawan penjajah. Dan dia ini muncul pada tahun 1905 kan. Iya. Sementara Budi Utomo yang merupakan tanda Hari Kebangkitan Nasional sekarang ini lahir pada tahun 1908. Tapi kenapa Budi Utomo yang dijadikan sebagai objek Hari Kebangkitan Nasional ini? Itu dia. Jadi ada alasannya melatar belakang kenapa sih Budi Utomo yang menjadi pelopor Hari Kebangkitan Nasional. Pertama, Sorum Nexo itu kan meskipun tujuannya untuk memulai pergerakan nasional juga nih, tapi dia ini menyangkut keagamaan spesifik, yaitu agama Islam. Jadi sementara Budi Utomo ini merupakan gerakan terpelajar gitu, lebih mudah dijangkau untuk semua elemen yang bukan merupakan organisasi keagamaan spesifik. Terus yang kedua, seperti yang udah kamu sebutkan sebelumnya itu, kalau Sorum Nexo ini pelakunya dokumentasi resmi kalau dia ini lahir pada tahun 1905. Oke, kalau kalian penasaran sama cerita sejarah lainnya, jangan lupa stay tune terus di obrolan sejarah dengan aku Kiar Dan aku Khairani. Sampai jumpa, Sampai jumpa di episode lainnya. Dadah.